Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dengan mengangkat sebuah lagu untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, sebuah pujian hati sebagai hamba. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita ulang dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Semua yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bersyukur hari ini juga hari yang ketiga dalam memasuki penilaian akhir semester dan bisa terlaksana dengan baik sampai saat ini karena kasih setia Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, baik siswa-siswi yang mau ujian, Bapak Ibu guru yang menginput nilai, yang memeriksa, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu ini sehingga bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya dari kitab Amsal pasal 13 ayat 13 dengan satu tema yang mengatakan taat ya. Kalau kita melihat kata taat, bahkan mungkin sudah sering kita dengar, bahkan juga terkadang kita mendengar orang mengatakan bahwa kata taat di saat kita membaca dari belakang pun masih kata yang sama, yaitu taat. Begitu dibaca dari atas dari bawah pun sama, pasti tulisannya taat. Nah, taat di sini adalah suatu hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam ayat firman Tuhan ini ya, kalau kita melihat di mana menyatakan bahwa firman Tuhan ya adalah suatu perintah atau suatu aturan yang perlu kita taati. Kenapa kita harus taati? Karena itu adalah ketetapan. Karena itu adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Nah, kita sebagai orang percaya ya, kita sebagai orang percaya harus taat kepada firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang telah dituliskan di dalam Alkitab, dan sebagai orang percaya juga kita harus menaati setiap aturan yang ada ya, baik aturan di sekolah, aturan pemerintah dan sebagainya. Nah, di saat kita taat pasti akan ada konsekuensinya ya. Kalau kita melihat ya dalam bahasa Yunani, kata taat ini atau ketaatan ya memiliki akar kata yang sama dengan kata iman tentang kepercayaan kita. Nah, di saat kita berbicara tentang ketaatan, kita tidak bisa memisahkan hal itu dari iman kita, dari kepercayaan kita. Nah, ketaatan adalah suatu penerapan tentang iman kita, tentang apa yang kita percayai, tentang apa yang kita jadikan dasar selama ini. Ketaatan adalah bentuk nyata dari iman kita atau apa yang kita percayai ya. Bapak Ibu yang terkasih dan siswa-siswi sekalian, dalam Alkitab pun kita melihat ya, kita mendengarkan bagaimana firman Tuhan menuliskan setiap tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana ketaatan mereka kepada Tuhan, bagaimana mereka taat untuk melakukan setiap apa yang diperintahkan atau aturan, ketetapan, hukum daripada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kehidupan mereka ya. Pertama, kita melihat bagaimana Abraham dengan begitu setianya, dia keluar dari tempat tinggalnya, dari sanak saudaranya untuk mengikuti ketetapan Tuhan, kemana Tuhan menunjukkan jalan. Bahkan kita melihat pun di saat Tuhan datang kepada Abraham mengatakan bahwa untuk mempersembahkan anaknya, anak yang tunggal, anak yang dia dapatkan di masa tuanya, dia tetap taat mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana Ayub dengan begitu setianya di saat harta bendanya hilang, di saat anak-anaknya juga meninggal, tapi kita melihat bagaimana dia begitu setia, begitu taat kepada Tuhan walaupun dalam keadaan di mana dia sakit. Kita melihat Yusuf begitu taat dengan hukum Tuhan. Di saat istri Potifar dengan begitu bergairahnya menggoda Yusuf, tetapi Yusuf memilih untuk taat dalam kekudusan. Dan kalau kita juga melihat di dalam perjanjian baru, murid-murid Kristus dengan begitu taat dan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Bahkan saat ini kita bisa menikmati berkat kebenaran firman Tuhan, kita bisa menikmati keselamatan itu juga karena buah pelayanan dari murid-murid Kristus. Dan kita melihat bagaimana juga sumber juru selamat kita, Yesus Kristus, taat sampai di kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa ini. Kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan menuliskan tentang setiap tokoh-tokoh Alkitab yang
begitu taat kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana buah yang mereka dapatkan, hasil yang mereka dapatkan. Ya, salah satunya Yusuf. Akhirnya dia menjadi orang kedua yang cukup besar di tanah Mesir pada saat itu. Nah, hari ini juga ya, anak-anakku sekalian, kelas 10, kelas 11, ujian dari rumah ya. Tidak ada yang mengawasi, seperti Pak Asuk mengatakan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, tidak ada Bapak Ibu guru yang melihat, tetapi bagaimana taat ya. Taat tentang setiap ketetapan yang telah ditetapkan ya. Kalau misalnya ujian, di halaman depannya biasa kita melihat tentang aturan-aturan yang ada, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa menggunakan hal-hal yang bisa mendukung dalam ujian. Dan di sini kita melihat bagaimana ketaatan kita ya, ketaatan kita dalam melaksanakan ujian. Dan kemarin Pak Sud sudah berbicara tentang kerajinan, Pak Sud juga sudah menyampaikan renungan tentang kejujuran, dan kejujuran dan kerajinan ini adalah suatu bentuk ketaatan kita ya, ketaatan kita untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Nah, ketaatan ini adalah harga yang mutlak yang harus kita lakukan. Jika kita semua ingin mengalami pengenapan janji Allah dalam kehidupan kita, kita harus taat ya. Di saat kita taat melakukan berbagai aturan, saya rasa bahwa kita akan mendapatkan buah yang baik. Karena setiap apa yang telah ditetapkan, setiap apa yang telah dibuat ya, di saat kita menaati, kita akan hidup dalam damai sejahtera, kita akan hidup dalam sukacita. Coba kita lihat, di saat kita memilih untuk tidak taat, pasti akan ada konsekuensinya. Ada hal dalam bentuk hukuman atau dalam bentuk ya, mungkin kita akan mendapatkan suatu hal yang tidak baik ya, atau mungkin ada konsekuensi lain yang merujuk kepada hal yang negatif di saat kita taat, di saat kita tidak taat ya. Dan ketaatan di sini bukanlah sebatas larangan untuk melakukan satu hal atau larangan untuk tidak melakukan satu hal ya. Ketaatan di sini adalah satu hal di mana bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Saat ujian pada hari ini, kita diberikan perintah untuk taat ya, taat melakukan berbagai setiap ketetapan-ketetapan ujian. Seperti halnya hal yang kecil yang mungkin kita anggap hal yang kecil, di situ ada instruksi ya, bacalah setiap soal dengan baik, dengan seksama, apa segala macam ya. Tapi terkadang ada juga dari kita ya, tidak taat dengan membaca soal secara teliti, intinya asal baca, asal jawab dan sebagainya. Nah, ketika ketaatan adalah suatu hal yang mutlak dalam kehidupan kita, suatu hal yang kita tetapkan bahwa kita harus taat. Di saat kita ingin mengikuti aturan, di saat kita ingin mengikuti kebenaran firman Tuhan, itu bukan suatu hal yang membebani kita, tetapi kita akan sungguh-sungguh melakukan hal tersebut karena kita tahu bahwa oh ya, saya taat karena itu untuk kebaikan saya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ketaatan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahkan ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh suatu organisasi yang ada ya, tidak akan menjadi beban bagi kita di saat kita taat dalam melakukan aturan tersebut. Di saat taat itu menjadi suatu hal seperti halnya gaya hidup kita. Dan taat ini menjadi suatu bagian dari iman kita bahwa oh ya, saya akan taat untuk melakukan hal ini. Nah, akibat dari ketidaktaatan adalah kita gagal. Saya ulangi, akibat dari ketidaktaatan kita ya, kita gagal dalam menikmati berkat yang sesungguhnya yang telah Tuhan sediakan.
Ya, dalam Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, saya akan membacakan bagi kita semua. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, firman Tuhan ini menuliskan bagi kita bahwa segala yang jalan Tuhan tetapkan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Nah, bentuk dimana kita berpegang pada perjanjian Tuhan ya adalah kita taat dalam mengikuti berbagai hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kita, baik kita sebagai Bapak Ibu guru, baik setiap siswa-siswi yang ada, kita taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, taat dengan aturan yang ada, taat dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti halnya dalam memerangi ya wabah virus corona. Kita diberikan himbauan untuk memakai masker, diberikan himbauan untuk jaga jarak, diberikan himbauan untuk sering cuci tangan. Nah, ini adalah suatu hal untuk kebaikan kita. Di saat kita taat melakukannya, bisa membuat kita untuk terhindar dari virus corona yang pada saat ini ya betul-betul mewabah, bukan hanya di tempat kita di Makassar, tetapi juga di seluruh dunia. Dan dalam kehidupan kita, ya, dalam ketaatan, di saat kita taat, saya yakin bahwa kita akan memiliki kerajinan untuk melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita. Di saat juga kita taat, kita akan berlaku jujur dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat kepadamu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami selalu taat untuk melakukan berbagai hal dalam kehidupan kami, menaati firman-Mu, menaati setiap aturan yang ada, dan biarlah melalui ketaatan kami menjadi suatu buah iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Biarlah melalui ketaatan ini juga setiap anak-anak-Mu pada pagi hingga siang hari nanti bisa melaksanakan ujian dengan penuh kejujuran ya Bapa. Mereka bisa taat setiap aturan-aturan dan ketentuan ujian yang ada. Dan berkati kami sebagai Bapak Ibu Guru yang berjuang untuk memeriksa dan juga menginput nilai. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, berikan kami semangat ya Bapa dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan tengah-tengah keluarga kami, tetap menutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu, memperisai kami sehingga dapat terhindar dari virus yang begitu mematikan pada saat ini, yaitu virus corona. Kami berdoa untuk para medis, bahkan bagi semua orang yang berjuang memerangi virus ini. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Kasih setia Tuhan akan menuntun, menyertai, tetap memberikan kekuatan, semangat. Dan setiap orang yang pada saat ini berjuang untuk pulih dari virus ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengharapan di dalam-Mu. Engkau berkati mereka sehingga memiliki semangat untuk bisa sembuh dari virus ini ya Bapa. Tuhan, biarlah aktivitas kami sepanjang hari ini kami dituntun dan kami disertai oleh Roh-Mu, dan biarlah sukacita damai sejahtera daripada-Mu akan menaungi kami sepanjang kehidupan kami. Amin. Ya, sedemikian jauh renungan kita pada pagi hari ini. Selamat ujian, diingatkan kembali untuk melaksanakan ujian dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika ada kendala di dalam ujian, bisa langsung menghubungi wali kelas atau guru bidang studi, sehingga bisa mungkin diberikan solusi, sehingga juga bisa diberikan kebijakan kalau misalnya mungkin jaringannya bermasalah. Ya, semangat ujian untuk kelas 10 dan kelas 11, dan untuk kita sebagai Bapak Ibu Guru semangat dalam memeriksa, semangat dalam menginput nilai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.